warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da sayyidil abrar. Nusalli wa nusallimu ala qudwatina nabiyillahi wa rasulihi wa khalilih wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Ihsan, jamaah salat maghrib, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji hanya milik Allah. Malam hari yang berbahagia ini kita memuji serta menyanjungnya dengan segenap kemampuan lahir dan batin kita, mengingat begitu banyak sekali nikmat dan segala apa yang kita miliki semata-mata hanya berasal dari Allah, termasuk umur yang saat ini jatahnya semakin berkurang, hitungannya semakin bertambah, di mana pergantian tahun akan selalu dilewati di setiap tahun, sebagaimana pergantian hari akan selalu dilewati setiap hari. Maka kita sebagai orang Islam mengambil pelajaran dengan kita banyak berintrospeksi sekaligus kita memperbaiki diri dalam rangka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersungguh-sungguh, karena tidak ada orang yang selamat kecuali orang yang mendekat kepada Allah. Tidak ada orang yang berbahagia dan beruntung kecuali orang yang berada di jalan Allah. Maka mudah-mudahan tahun kemarin 1447 yang baik-baik makbul, yang buruk-buruk makfur, dan tahun ini dibuka oleh Allah kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita bisa mengamalkan dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati kita, hal-hal yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah untuk sang akhirat, sekaligus Allah menjaga kita dari terperosok dalam kubangan maksiat dan perbuatan dosa. Allahumma salimnal muslimin wa aslih lana dunyana wa aslih lana dinana wa aslih lana akhiratana. Allahumma istajib du'ana ya rabbal alamin. Tidak lupa untuk kita mengucap salawat dan salam yang mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga sekeluarga beliau dan para sahabat, serta mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk semakin semangat dalam mengenal ajaran Islam, semakin semangat dalam menjadi makmum Nabi, dan semakin bersemangat untuk kita lebih mencintai Nabi dari siapapun, sehingga kita betul-betul menjadi umat beliau yang setia, menjadi pengikut beliau yang sejati, yang mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah, sekaligus dengan ridho dan rahmat Allah kita bisa mengiring Nabi masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Bapak Ibu, walaupun sudah ganti tahun, kita masih di hadis 22 Majelis Arba'in karya Imam Nawawi tentang halal dan haram, yang mana disampaikan ada cerita sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyebutkan,
ada seorang sahabat yang kata ulama namanya Nu'man bin Qawqal al-Khuzai bertanya pada Nabi sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh banyak ulama dalam hadis-hadis muktabar mereka, yang mana beliau sahabat ini menyampaikan, ara'aita idza shallaitul maktubat wasumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Nabi Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila saya sholat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah barang sedikit pun dari hal itu, apakah saya akan masuk surga? Jawaban Nabi, na'am, iya pasti engkau bakal masuk ke dalam surga. Sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihim ajmain. Mudah-mudahan salat salam Allah kagem Nabi dan ridha Allah kagem para sahabat. Bapak Ibu, sudah kita mempelajari tentang hadirnya Rasul adalah rahmat bagi semesta alam. Kemudian bagaimana potret antusiasme para sahabat ketika mereka betul-betul ingin menggapai ridha Allah dengan segala jalannya, sampai mereka bertanya-tanya pada Nabi. Dan ini termasuk diantara bentuk menuntut ilmu atau nyantri atau ngaji walaupun tidak dalam lingkup yang formal. Dan sudah kita pelajari pula bagaimana ketika sholat itu merupakan komitmen, karena sholat ini satu kewajiban dan melekat sampai batas hidupnya manusia, sehingga tidak ada orang yang tidak sholat kecuali yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana orang sehat sholat berdiri, yang tidak mampu sholatnya duduk, yang tidak mampu sholatnya boten tidur nggih, ngeletak begitu. Kalau tidur nanti merem ya. Sebenarnya sebelum duduk tadi boleh lendetan, boleh pula pegangan tongkat. Ya, seperti itu boleh. Tapi di bahasa istilahkan duduk itu artinya bersandar. Kalau duduk bersandar pantatnya. Kemudian kalau tidak mampu tiduran atau telentang, ya sudah dengan beri syarat. Kalau tidak mampu lagi karena memang raganya sudah tidak ada ruh, ya di sholat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara penegak sholat sebagaimana dunganipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Bapak Ibu cek agar masih bau-bau bulan Dzulhijjah ini tidak cepat pergi, walaupun dagingnya sudah habis, ya, jatahnya sudah telas, tapi Nabi Ibrahim yang kita peringati diantaranya dengan kurban itu, mudah-mudahan ajarannya masih terus eksis untuk kita amalkan dan doanya bisa kita teladani. Surat Ibrahim ayat 40. Surat ke-14 ayat 40. Allah menyampaikan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nggih, leres ya? Nggih. Monggo artinya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nggih. Nabi yang tidak main-main mendapat julukan Khalilur Rahman, kekasih pangeran, yang sepak terjangnya itu menjejak hampir seluruh bumi, maksudnya yang di sana. Maka beliau alaihissalam itu masih betul-betul mengandalkan doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga harus demikian. Kula jenengan awak sehat, sempat, semangat. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, sholat ini nggih ewet. Tapi bukan berarti menyalahkan Allah dan menyalahkan takdir orang yang tidak sholat itu. Karena hidup ini pilihan, semuanya sudah diberikan oleh Allah. Makanya orang sholat itu bersyukur dan bahagia, tidak boleh bangga.
menggelek bangga, kemenyek, sombong, akhirnya sok suci. Ini buat marang. Ya. Karena sholat kita ini kalau dibandingkan yang lain masih jauh sekali. Karena dari struktur fikih kita berusaha untuk mengikuti sholat yang benar, oke. Tapi batin ini nggih reno-reno, betul tidak, woy? Ajeng cerita kok podo rata take dhewe. Jenengan batin apa lek sembayang niku? No enggak batin belas kosong. Ya enggak mungkin karena kita orang normal. Ya. Saya tadi timbang kepikiran sate sembayang ya. Awak luwe ya. Saya mampir dulu akhirnya masbuk. Ya. Biasanya Ustadz Dufan ini ngimami kan panjang ya. Enggak tahu, saya berharap panjang nih wow. Ya. Pas saya tadi di fitness sate. Jadi orang sholat itu pikirannya reno-reno. Dan pikiran itu sebenarnya menjadi penyesalan. Pikiran itu menjadi penyesalan. Ini fakta, Pak. Jenengan mungkin sudah mengalami atau bahkan lebih dari beberapa kali. Ketika ada yang mengganjal, ketika ada yang terbersit, ketika ada yang menjadi pikiran dan yang lain. Alah, tiba itu harus kita hilangkan. Ya. Siapapun kita mengalami. Jadi kita walaupun sudah berusaha untuk menjadi hamba yang menegakkan sholat, masih butuh Rabbi habli minas sholihin. Mohon maaf, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Kenapa? Karena semuanya itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa wa min dzurriyyati, anak turun ini juga ikut didoakan, karena generasi ini masih penuh misteri. Kita khawatir sebagaimana ayat 59 surat Maryam itu terjadi. Surat 19 ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalat wa taba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayyah. Nanti akan muncul pengganti atau generasi itu yang punya hobi menyanyiakan sholat, kesenangannya itu memperturutkan nafsunya. Allah mengancam mereka bakal masuk neraka ghayyah, yaitu kubangan neraka jahanam yang paling dalam. Dan arah itu sudah semakin jelas. Arah ini sudah semakin jelas. Di sini itu fakta. Antara jumlah anak-anak dengan jumlah orang dewasa itu lebih banyak mana? Orang tua. Bapak mbak timbang anak. Ya bukan berarti anak-anak nggak sholat. Ya nggak sholat ya mesti ada. Dimanapun itu terjadi. Ya, dimanapun itu terjadi. Selanjutnya, ketika Nabi Ibrahim berdoa mohon kepada Allah agar dijadikan penegak sholat sekaligus keturunannya. Kenapa demikian? Karena beliau ini termasuk di antara yang diuji oleh Allah dengan keturunan. Maksudnya datangnya itu telat, dadak ndonga-ndonga barang. Ya. Maka itu beliau pernah sebagaimana diabadikan oleh Allah pada ayat 100 surat As-Saffat, surat 37 setelah Yasin. Itu kan ada lafaz Rabbi habli minas sholihin. Nuhun datang pangeran generasi yang soleh. Allah memberikan momongan. Setelah Nabi Ismail nanti akan ada Nabi Ishak. Jadi soleh ini juga diperlukan doa. Selain itu juga keteladanan. Dan warisan genetik itu besar. Walaupun kadang ada kejutan. Sehingga soleh itu umum, Mbak Ibu. Kemudian tidak soleh terus oleh ini jarang. Ya Nabi Ibrahim sendiri itu kan dari bapak tidak soleh, kemudian soleh, ini jarang. Soleh ini besar kemungkinan. Soleh tidak soleh itu ya terjadi. Maka beliau menjaga itu agar genetiknya diwarisi oleh keturunannya itu Rabbi habli minas sholihin, beliau menjadi teladan. Dados bapak niku saged dindelne, saged dados dekeng, pokoknya harus mumpuni atau sembodo. Karena kalau tidak nanti yang berada dalam tanggung jawabnya itu akan kehilangan kepercayaan, akan kehilangan harapan dan segala-galanya. Kalau sudah demikian nanti hebat. Ya. Maka kita ini memperbaiki diri untuk dilanjutkan oleh keturunan kita. Lah memang itu juga
buah dari doa beliau sebagaimana ayat 84 surat Asy-Syu'ara surat nomor 26. Beliau kan berdoa pendek, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya ini buah tutur yang baik bagi orang yang datang belakangan. Maksudnya itu bukan dikenang, dikultuskan, tapi beliau diteladani, termasuk haji, termasuk kurban, termasuk pendidikan, termasuk keluarga, termasuk perjuangan, dan yang paling inti itu ada. Napa, Bapak Ibu? Yang paling diteladani dari Nabi Ibrahim, arti lisan sidqin, buah tutur yang baik itu napa? Tak minum din. Jangan minum kalau belum bisa jawab. Napa? Napa? Jenengan wakili konco-konco, soalnya jenengan betomik. Yang bisa diteladani beliau yang paling dari yang paling. Napa? Perjuangan, pendidikan, keluarga, haji, kurban, macam-macam. Napa kira-kira? Pendidikan. Sampun pendidikan. Cul. Nggih. Beliau sudah cul nggih. Cul itu maksudnya pas gitu kalau kuis-kuis. Tauhid. Nah, beliau ini paling top sudah. Makanya di Al-Quran yang paling banyak membicarakan tauhid itu kisahnya Nabi Ibrahim. Makanya ada yang menggelari selain Khalilur Rahman, beliau Abul Anbiya, bapak para nabi zaman setelahnya. Juga beliau Abu Tauhid. Ya. Yang mengkampanyekan tauhid besar-besaran itu Kanjeng Nabi Ibrahim. Afdhalus sholat wa taslim. Sampai ada orang-orang liberal menuduh beliau radikal, naudzubillah. Itu tuduhan bahaya. Jadi ada generasi muda itu menuduh Nabi Ibrahim radikal, ini fatal. Menuduh Nabi Musa temperamen ini juga fatal. Tidak boleh kita menuduh para nabi karena mereka maksum. Mungkin baliknya dewe malah kapok. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Sudah kita pelajari sholat, sudah pula kita pelajari puasa. Ya. Kemudian kita juga sudah menyinggung zakat dan haji. Sekarang kita masuk sabda Nabi, kita masuk dalam hadis sebagaimana ucapan Nu'man bin Qawqal tadi diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Nabi, dan saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Berarti lek halal niku boleh, lek haram niku mboten. Ya. Boleh lawannya napa? Dilarang. Boleh dilarang ini ya, boleh enggak boleh ini ya. Silahkan. Saya juga tidak ahli bahasa Indonesia. Manut jenengan. Yang halal itu artinya boleh, yang haram itu artinya tidak boleh atau dilarang. Disampaikan sebagaimana dalam kitab Al-Wafi syarahnya Arba'in Nawawi, meyakini kehalalan yang halal itu dasar sebelum melakukan. Coro-coro niki iman, terus melakukannya itu adalah amal solehnya. Karena tidak mungkin perbuatan kalau nggak ada keyakinan atau dasaran itu nanti menguap, Bapak. Seperti itu nanti muspro. Sedangkan meyakini kehalalan yang haram, ya, walaupun itu tidak melakukan, itu bisa menjadi kekafiran. Ya. Jadi yang halal sebelum dilakukan yakin dulu, yang haram ini diyakini dan ditinggalkan. Meninggalkan saja kalau dia tidak yakin haram, padahal jelas-jelas ayat itu mengharamkan, maka ini termasuk kekafiran.
Oleh karena itu Nu'man bin Qaukol dengan tegas, wa ahlaltul halal wa haramtul haram, Nabi, dan kulo halalkan yang halal, kulo haramkan yang haram. Dan halal haram ini banyak. Ya. Makanya kalau ada kitab, kalau ada buku bertajuk halal haram, jenengan tumbas, jenengan waos yang halal-halal dulu agar menjadi hobi, yang haram-haram kemudian menjadi pandangan. Namun ulama memilah untuk urusan duniawi itu lebih banyak halal ketimbang haram. Karena kaidahnya tirasi Imam Syafi'i, urusan dunia itu boleh atau mubah kecuali kalau ada keharamannya. Berarti tidak lebih banyak yang haram daripada yang halal. Ya. Misalkan banyak sekali binatang. Ya, kita bicarakan hewan darat. Mulai dari yang kaki dua, napa? Ayam. Ayam napa bebek? Senengane bebek. Bebek nggih. Mentok, napa malih? Banyak kalkun, ya. Ya. Mudah napa malih? Burung dara, gemek, macam-macam. Di karnaval tuh malah uang barang niku maca anu ya. Yang kaki 4 banyak lagi. Ya. Dari binatang-binatang yang ada di darat itu semuanya hampir halal kecuali yang haram. Yang haram hanya sedikit, napa? Ya begitulah yang sebut. Ya. Lebih sedikit. Makanya kalau ada orang nabrak haram kok mencari yang haram, lah sing halale oke. Ya. Makanya saya ini termasuk yang nggak mau problematik, paling seneng menghindari sengketa. Niki hukumnya nopo? Kayak enek sing enak kok malah ngiki nggak jelas ya. Lebih baik nggak usah nggih. Dadak sinau maneh hukum-hukuman bareng. Semua ora usah ya saya. Masuk nyun sewu nyambek ini saya apa respon nggak respon? Ada orang menghalalkan, saya nggak respon. Mengharamkan ya nggak respon. Cuma kalau kata pakar, goro-goro nyambik niki di pentungi wong-wong niku, akhirnya apa itu? Nggih, ada ketidakseimbangan sehingga populasinya ular ini meningkat. Nggih lek gelem ngeculne rase ngono, semangan ulo. Nyambe itu makan ular, makan teluluran. Terus nyambe dipangan wong, ya. Berarti wonge mangan ular. Nggak sebaiknya kalau mau tukul siunge begitu, itu langsung dadi upas bahaya ya. Ada orang ke rumah saya, dulu kan dandani pager gitu. Area-area itu nanggep nyambik 3, saya taleni. Tokno yang kano panganan. Mana nih nopong, kono cecak-cecak itu tuh ono. Ada orang datang ke rumah nih, wah, kulo gentanane nyambike, deh, ada iki, apa? Damel nyuwuk ponakan kulo. Saya ini kalau ada orang begitu ya, pada kusroni, cangkemmu kayak nyuwuk kayak gitu kan. Nggih Pak, saya estu. Segon 900 no piro saya suruh ngergain 300 kula kira tinggang dosa. Saya cangkem menisan sekali lagi cangkemmu gitu. Langsung meneng gitu. Nggih pareng Pak. Arep kok ge ngombe to mendem to. Dagingnya putih urung mateng kok soki kok untal-untah ya. Engko gek nutup portal pendung menisan itu. Wedi ya. Sekarang mati orangnya. Udah mati, enggak kuat. Hancur fisiknya, tiap hari mendem. Ya. Mau tak wajar kapan hari itu ya. Soalnya nutupi portal ibu-ibu jerit-jerit, macam-macam tak boleh neng kene, wedi ya mereka. Saya nggak seneng kalau ada orang ganggu itu. Alhamdulillah generasi yang meneruskan kelihatannya tidak ada. Ya, kalau jane ngantemi nggih, moh gitu ya. Tapi nggih didukung wong sak kampung kira-kira. Ngono-ngono sama Ustaz. Nggak ilok saya ngantemi. Ya hanya saya ngeden-ngeden. Wong warung-warung tepi jalan itu ting telecek. Banyu-banyu turan putihan pirang-pirang tetes aqua yang enggak ada bungkusnya niku
napa? Miras niku. Miras. Ya. Kan biasa wong melarat niku mirase murahan. Nyun sewu. Ya. Pengen rada seneng jamur letong. Ya. Turut kandang golek jamur letong murahan. Duitnya kata kan rada nyetil. Murahan jamur letong. Sewene menisan ya. Jamur letong gemendem. Saya soalnya pernah dijebak sama orang. Pak Ustaz kan mabuk itu bagaimana? Haram, minuman keras itu haram. Ya. Soalnya dia mau mengarahkan bagaimana kalau mabuknya itu mabuk yang bagus. Karena membagi mabuk ini menjadi dua. Mabuk elek, turut perapatan, turut pos. Mabuk api, ruangan berasi jasan, nenek sing ngilingne wedangi. Ya. Rodok ngiling titik begitu, rodok ngelendet begini. Itu mabuk bagus. Ya, mabuk najis. Pripun ngoten niku. Kabeh haram saya gitu. Makanya sabda Nabi itu kan kullu muskirin sing gare mendem niku qaliluhu au katsiruhu. Kedik kathah niku nggih haram. Ya, enggak dilihat mungkin efeknya nopo dan seterusnya. Mudah-mudahan umat ini jauh dari minuman keras, jauh dari narkotika, jauh dari tindak-tindak awon dan menjadi manfaat bagi yang lain. Allahumma pun monggo kali tunjuk Bapak Ibu. Halal itu nggih. Minuman lunak ini. Jadi disebutkan tadi orang yang melakukan yang halal, orang melakukan yang halal itu harus meyakini dulu kehalalannya. Dari keyakinan itu muncul perbuatan. Kemudian keharaman itu harus diyakini dan ditinggalkan. Meninggalkan saja kalau tidak meyakini, bahkan meyakini itu halal, kontradiktif ini. Ini bisa ke kafir. Sehingga kaidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, urusan dunia itu lebih banyak, bahkan jauh lebih banyak sekali bolehnya ketimbang tidak. Untuk urusan agama lain. Ya, untuk urusan agama lain. Urusan agama ini ulama memberikan satu pernyataan tauqifiyah. Ya. Umur din tauqifiyah artinya mandek. Maksud mandek niku ngentosi dawe pangeran, ngentosi dawe Kanjeng Nabi utawi pimpinannya manusia dalam mengabdi kepada Allah. Pokoknya enten apa melu dan seterusnya. Makanya Nabi itu menyabda dalam hadis yang sudah kita pelajari dulu di riwayatnya Imam Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaraddu. Lenten tiang niki membuat sesuatu dalam agama terus dianggap agama, ditemplokne ten agama, itu ditolak. Lebih jelasnya dalam hadis berikutnya riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fawaraddu. Jadi kalau ada orang ini melakukan ibadah yang memang itu tidak berdasar, itu dianggap agama, maka itu ditolak. Makanya untuk urusan dunia itu bebas. Agama ini kita manut, buku fikih kita baca, tafsir kita baca, enten amal kita kalau jelas kita lakukan. Makanya Ibnu Mas'ud ya, itu beliau betul-betul tegas. Diceritakan dalam kitab Sunannya Imam Darimi, Abu Musa al-Asy'ari itu melihat ada orang yang melakukan tindakan aneh-aneh di Masjid Nabi. Kemudian beliau mau negur itu ya karena menghormati senioritas dan yang lain. Ibnu Mas'ud itu lebih mumpuni, lebih alim, lebih sepuh dan dulu dekat Nabi ya, hadisnya banyak mesti. Kemudian matur, langsung tandang Ibnu Mas'ud. Kemudian ditegur, jong ini dan seterusnya. Kemudian jawaban mereka ini, ya Abdurrahman Ibnu Mas'ud, ma'aradna illal khair. Nah, dhewe niki niate sae lho nyun sewu. Ma'aradna illal khair. Kami ini pengennya sae dan seterusnya. Beliau memiliki pernyataan, kam min muridinil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak bisa menggapainya. Ya. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud urusan agama. Makanya Nabi dalam hadisnya Imam Muslim bersabda tentang urusan dunia, saat itu ditangleti ngaweaken kurma.
Nggih sahabat jelas andal-andal wong Medina wong Ansor nggih hebat-hebat karena sana kebun kurma. Antum a'lamu bi umurid dunya. Antum a'lamu bi umuri dunya. Kalian lebih alim, lebih ngerti, lebih hebat tentang urusan dunia kalian. Sehingga urusan dunia ini luas, urusan agama ini kita manut pada pak. Bapak Ibu rahimakumullah, disebutkan beberapa pernyataan dari ulama-ulama salaf terdahulu. Disebutkan sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 121. Bapak Ibu cek ayat 121 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Okay. Allah menyampaikan orang-orang yang telah kami beri kitab. Kalau dimutlakan ya ahli kitab, umat sebelum umat ini. Mereka membaca sebagaimana mestinya, mereka itu orang yang beriman padanya. Ini berarti betul-betul orang yang berpegang teguh. Dan siapa yang ingkar kepadanya, mereka itu orang-orang yang rugi. Ngerti tapi kemudian bertolak belakang. Kata ulama-ulama terdahulu diantaranya Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas dan yang lain-lain, sebagaimana dikutip dalam tafsirnya Imam Tobari. Mereka menghalalkan apa saja yang dihalalkan di kitab, mengharamkan apa saja yang diharamkan di kitab, dan tidak merubah atau mengubah dari tempat aslinya. Lek cara wong Islam ngoten nggih sing amanah kali agama. Ya. Makanya mereka dulu ahli kitab yang amanah mendapat hidayah di zaman Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Enten mboten? Enten mboten? Sinten? Pokok enten. Kita nggak ngerti nggak apa-apa, pokok enten. Malah suwi mengke ngajine lek dadak nyebut siji-siji. Kula dadak goleki. Selanjutnya, yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, ulama menyampaikan sebagai makna dalam kalimat ini yaitu mengerjakan dan meninggalkan. Berarti mengerjakan yang halal dengan keyakinannya halal, meninggalkan yang haram dengan keyakinannya yang haram. Kembali kepada yang disebutkan dalam kitab Al-Wafidah tadi. Maka kalau tidak seperti itu, belum disebut dengan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Disampaikan oleh sekalian, dikutip dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Dahulu orang-orang kafir Quraisy membuat syariat baru, yaitu menghalalkan bulan-bulan haram untuk berperang seperti bulan Muharram. Bulan ngeten ini mboten bareng perang, niku syariat zaman riyin dirubah kali wong Quraisy. Akhirnya didamel perang. Mereka berarti merubah syariat Allah. Serta mengharamkan bulan-bulan yang halal untuk berperang sebagaimana gantinya, sebagaimana bulan Safar. Ya. Mantun Muharram niku napa? Safar. Cara Jawane Sapar ngoten. Mari suro Sapar. Ini dirubah oleh kafirku Quraisy.
Dengan demikian mereka bisa menyesuaikan bilangan bulan yang diharamkan Allah, yaitu 4 bulan. Sehingga menurut kafir Quraisy, bulan haram itu adalah bulan Safar, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lek menurut Islam, menurut Nabi, menurut hadis riwayat Imam Muslim, bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini tafsir ayat 36 surat At-Taubah niku. Arbaatun huruf. Berarti adewe niki kan bulan-bulan haram nih. Mari kita lihat pesane pangeran napa. Monggo dibuka. Ayat 36 surat At-Taubah wae Ibu. Kula lek buka HP niki kudu rasane pengen buka WA. Tapi kula batesi. Ayat 36. Niku lek kula, duka lek jenengan nggih. Padha. Melu-melu jenengan. Ayat 36. Jangan diartikan panjang. Jenengan buka mawon saya ngartikan. Selaisa niki. Saulan pisan 35 menit. Suwi mungkin lah. Jadi Allah berfirman mulai inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra sampai wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di situ di tengahnya ada lafadz fala tadlimu fihinna anfusakum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Fala tadlimu moko aja sepisan-pisan sira kabeh fihinna ing dalam bulan-bulan haram. Ya. Fala tadlimu moko aja sepisan-pisan sira kabeh dolim sapa sira kabeh fihinna ing dalam bulan-bulan haram anfusakum marang awak-awak sira kabeh. Jadi kita orang beriman ini dilarang berbuat dosa di bulan-bulan ini, yang artinya juga di setiap waktu dilarang dosa. Tapi kenapa bulan ini ditekankan? Ibnu Abbas ngendikan dosane double nih gitu. Sing nyolong double, sing mboten salat double. Ya, sing mendem double, sing syirik double, sing gendaan double malih. Dan gendaan ini darurat selingkuh ini. Estu nih. Ya, kula niku kalau pas dinas di Masjid Al Falah, karena saya konsultan keluarga, isine gendaan nih. Kayak ngoten niku minta maaf akhirnya sing lanang. Ya. Sekali tok niku yang wedok gendaan. Rata-rata wong lanang ngapunten, Pak. Ya. Rata-rata niku wong lanang. Gelek konangan kapok minta maaf. Nggih apik timbang begudul karepe bener dhewe. Ya. Ada begitu. Ya. Ya. Jadi darurat kita ini sebenarnya. Entah selingkuhnya dengan siapa dan siapa, bahkan ada yang dengan PSK naudzubillah. Booking. Nyang-nyangan 500 jadi 350 jari apa nih sampai bojone ini kalau pasar ya mbah aku orang ngerti ngono kuwi nyapa dudone aku ya. Akhirnya saya penasaran. Tak tekoni intel niku. Dan aku nggih Pak. Jare iki nek aplikasine arek nakal ngene darurat Pak Ustaz. Ewon ku isine. Lah terus nyapa ya transaksi. La ilaha illallah. Adewe iki bimbing wong Islam niki sik ambekan angel ya. Bimbing wong lutus nggih angel malih. Bimbing dhewe nggih kalang kabut. Umat ini kata tugasnya, mubaliknya tambah woke malih tugasnya. Maka bulan ini kita dilarang berbuat dosa. Ya. Baik, saya tambahi lagi Pak Ibu tentang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Nginum riyen kula. Ampun nek ngajine rada keras. Wedi kula jane ngeten. Soalnya orang itu kalau emosi kemudian puncak sampai diteruskan itu bisa mati karepe dhewe. Ya semuanya ini binilah ya. Ya. Saya itu pernah ya di Arab sana ya, di Madinah saat itu. Ada keributan mungkin. Kemudian jagongan kali putranya Ustadz Farid, tahu jenengan ya, Ustadz Farid Gosemanus, sesepuh itu Ustadz Kibar, anaknya kenal saya. Ente diem, ya,
Ngomong dia, kata Abiana Ustaz. Opo jari abimu? Penelitian menyebut, ya kenapa ya Islam itu solutif. Islam itu agama yang paling solutif, terus rahmatan lil alamin. Orang ngamuk nggak boleh walaupun mampu dan seterusnya. Kalau mboten ngamuk malah ganjaran ya, malah tunggane swarga. Makanya ada pintu surga itu pintu menahan amarah. Ya, ada seperti itu. Orang itu kalau marah atau emosi berlebihan, pada puncaknya nanti itu dia kalah dengan dirinya sendiri. Nanti akan tumbang dia. Dia akan tumbang. Maka sebenarnya musuh itu bukan hanya setan, tapi diri kita sendiri itu kalau berlebihan berbahaya. Saya malah jadi ingat media cetak yang dulu biasanya meliput. Zaman biyen kan belum ada internet. Biasanya koran, kayaknya dibuka Jawa Pos ngono spot. Ya. Mesti beritanya bal-balan terus. Masuk Indonesia ndak masuk Piala Dunia, mboten usah khawatir jenengan kayak. Mungkin mlebu lek wayahe. Tapi duka kapan? Nggih kudu man kalkun sik Arab Saudi dinten kalkun sitok nggih wong loro buktine mlebu Piala Dunia. Indonesia bebek paruan karo bojone ya. Suwi mlebu Piala Dunia teman-teman. Media-media itu sering mengutip. Kalau ada tim yang sedang melaju dan melejit, itu musuhnya itu bukan lawannya, pribadinya. Entah apa akhirnya kehabisan bensin, kehabisan sumbu. Nanti akhirnya imbang terus kalah, gelar juaranya melayang. Kita pun juga demikian. Jangan sampai diri kita itu menjadi musuh kita. Yang berlebihan itu tidak baik. Kita lanjutkan, masih tentang halal dan haram. Ulama membawakan dua ayat pada surat Al-Maidah ayat 87 dan 88 Wah Ibu. Monggo artinya Wah. Ayat 87 88. Pendek-pendek nih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Okay. Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tukarrimu, jangan kalian mengharamkan thayyibati ma halallahu lakum, yang baik-baik yang dihalalkan oleh Allah pada kalian atau untuk kalian. Wala ta'tadu, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak senang pada mereka, orang yang berlebihan, orang yang melampaui batas. Wa kulu mimma razaqnakumullah wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah apa yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Ayat ini umum untuk semuanya, tapi ibu-ibu jangan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Pokok tidak berlebihan, tapi jangan niat mengharamkan. Misalkan suaminya kenapa gitu, arep ngudek titik dicuaplek tangane, yang prasmanan, yang buan, kemudian dijiwet lempenge ya, kemudian sik diomeli dan seterusnya ngesakaken. Akhirnya malah jadi nyolong-nyolong, ora cerita malah bahaya. Ya. Saya itu sering ya diajak orang makan dan seterusnya, saya amati. Kok sering ngejak saya makan. Ternyata bojone niki kenyih. Ten omah ini gampang nggak olehan. Makanya ngerasang akhirnya. Kula dadi korban dijaki terus iki. Sekarang gampang ngandok 1000 cara. Ya
Kalau memang nggak boleh ya jangan berlebihan. Kata medis nggak baik dan seterusnya. Pokoknya jangan lagi mlebu pangan engko aja njukuk kae lho ya. Tenan eling-eling. Lek kumat sapa sing arep nganu dan seterusnya. Akhirnya madeg begitu langsung kumat tenan. Ya tidak banyak ngicipi saja. Atau kalau tidak ya jangan meneror. Demikian pula laki-laki juga jangan begitu ya. Laki-laki ini tidak boleh begitu. Mungkin karena kabeh dianggap halal, medis pun ditabrak dan seterusnya. Kabeh ini halal, tapi kan fisik raga itu berbeda. Apalagi kita ini sudah banyak yang tuwir istilahnya itu ya. Waktunya ini bukan sebagaimana dulu lagi, itu ada batasannya. Semua boleh, tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Kan halal Pak Ustadz, mungkin mengharamkan, diharamkan oleh Allah. Ya karena mau jajalan ya. Belum jajal yang ngeluh tenan. Kata ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ayat ini 87-88 surat Al-Maidah, turunnya karena adanya satu kaum yang menolak makan salah satu yang baik-baik karena zuhud terhadap dunia dan ingin hidup sengsara. Kena dibatin nih, sumrap jenengan. Wong mriko lho, wong India aja. Anton sing gak lingguh. Ini kan rame yang berdiri sampai belasan tahun, sikile sampai puter kabeh ireng. Ane enggak potong kuku, enggak potong rambut, ane enggak ngombe enten ini. Langsung aja enggak hidup gitu aja lah ringkes. Dados ngelampai begitu kalau tidak agama, tidak ibadah itu wis rugi tenan. Wong kabeh nggih oleh gak enak. Wong sing enggak rabi ya getun kok nggih. Terus rabi, ngerti ngene atuk kan biyen rabi nang anu asli. Sementara sebagian mereka mengharamkannya terhadap dirinya sendiri, baik karena satu sumpah atau karena memang mengharamkannya terhadap dirinya sendiri. Ada yang karena ingin dianggap zuhud tadi, menyengsarakan hidup, ben dikira khusuk dan seterusnya. Ada yang memang dia ini berkomitmen wis nggak usah itu dan seterusnya. Kalau meyakininya itu haram padahal halal, ini tidak boleh. Itu semua tidak menjadikan makanan itu haram, tidak. Misalkan orang nggak mau madu ya silahkan, tapi yang nganggap madu haram ya jangan. Nggak mau susu silahkan, nganggap madu susu haram ya jangan. Tapi lek duit kabeh purun asli ini ya. Duit haram ya. Nggak ada sampai sekarang. Lek dipangan haram, lek dikai gelem. Dan sebagian mereka menolak makan sebagian yang baik bukan karena sumpah, bukan pula karena mengharamkan. Mereka semua dikatakan mengharamkan yang halal, di mana maksud menolak makannya itu karena dianggap bisa membahayakan diri dan menjaga diri dari syahwat-syahwat. Ada nggak mau makan daging, ben awake lemah, ben terus ingat pangeran dan ini tidak boleh. Ya, kalau nggak mau karena khawatir ini silahkan, tapi kalau mengharamkan jangan. Mengharamkan untuk dirinya jangan, mengharamkan untuk yang lain juga jangan. Makanya dokter itu nggak ada yang mengharamkan, mesti itu adalah memberikan nasihat atau memberikan protokol saja. Pak, dihindari atau dikurangi ini, Pak, jangan sepisan-pisan ini, Pak. Enggak. Ya, Pak, dihindari atau dikurangi ini, atau ini dan seterusnya. Ya itu bijaksana, karena mereka tahu ya ini halal. Gitu. Tapi kalau khomer jangan sepisan-pisan, babi jangan sepisan-pisan, ini jelas. Ya. Sehingga saya pernah ketemu orang, kalau niku Ustaz, timbang arek-arek gedene njajal, cilike takon ngombe. Ben krasa kaya apa ngombe. Berarti sampean ki wong tukang ngombe. Paling ngajari anake ngono gitu kan. Nggih kula seneng ngombe, walah. Jadi anake kecil ini kon jajal ngombe ben gak penasaran. Ya gimana caranya jajal ngombe lek bapak orang ngombe, mesti ya enak nang omah gitu kan. Akhirnya iya Pak Ustaz. Kuan ngono ki apa saya kan. Ya kita ini saling mendoakan. Bapak Ibu sampai di sini dulu, mudah-mudahan yang halal ini selalu bermanfaat. Namun jangan kita berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik dan ada efeknya. Dan haram ini mudah-mudahan selalu kita dijaga oleh Allah darinya. Dekat saja mboten, apalagi sampai njajal. Apapun itu bentuknya. Mudah-mudahan kita selamat, dan mudah-mudahan keluarga kita selamat, dan mudah-mudahan umat ini selamat
dan mudah-mudahan negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Saya enggak mendoakan timnas mana yang juara nggih. Kula mboten enggak ada jago. Sing tak jago enggak lolos di Indonesia tok ya. Ya, saya enggak punya jago. Saya hanya mendoakan tanah air dan tanah suci mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Mari kita usaikan dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.